Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Kami menyerahkan hati kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus bicara di antara kami, materaikan firman-Mu dengan darah-Mu sendiri Yesus. Dan Roh Kudus Kau berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian, menyingkapkan pewahyuan, menyingkapkan kebenaran, dan mengubahkan hati kami. Dan semakin hari semakin kami ditarik pada pusat kehendak-Mu, semakin kenal pribadi Allah yang powerful dan luar biasa itu. Terus tarik sampai destinasi akhir kehidupan kami didapatin menjadi orang-orang yang menyelesaikan sampai garis akhir. Finish well, finish strong, dan didapatin berkenan, menyenangkan hati-Mu. Roh Kudus, kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami menyerahkan sepenuhnya kepadamu, Roh. Bicara terus, wahyukan dirimu, buat Yesus begitu real dan nyata, mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa apa yang kita pelajarin akan mengubahkan cara pikir kita, cara pandang kita, dan kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, Tuhan memberikan jatah pada setiap pribadi kita itu powerful, luar biasa sekali. Sorry, saya mau tanya dulu, waktu saya sampai kapan ini? Sampai jam 6:05. Oke, kita akan cepat sekali. Sekarang setiap orang sudah melalui umur hidupnya masing-masing, berbeda-beda. Ada yang lebih muda, ada yang lebih tua. Dan Bapak Ibu, kalau kita mau koreksi diri, benar nggak? Kita sampai hari ini sudah menyelesaikan tepat seperti yang Tuhan mau, tepat seperti yang Tuhan inginkan. Benar nggak? Kita sudah menerima jatah yang sudah Tuhan siapkan dalam hidup kita? Atau malah kita kehilangan jatah yang besar yang Tuhan harusnya berikan kepada kita? Karena banyak orang sampai garis akhir hidupnya tidak melakukan apa-apa dan tidak mendapatkan apa-apa karena nggak ngerti melakukan seperti apa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan memberikan jatah itu besar sekali. Setiap orang, jatah yang Tuhan berikan pada setiap orang percaya di dalam Kristus itu harusnya dampaknya besar, otoritasnya besar, pengaruhnya besar, berkatnya pun harusnya besar. Tapi realitanya tidak semua orang Kristen menerima jatah itu. Bahkan sampai garis akhir hidupnya banyak yang babak belur, banyak yang bingung, banyak yang stres, banyak yang tidak menjadi apa-apa. Tapi hari ini kita mau melihat sesuatu yang Tuhan janjikan, supaya selama kita tinggal di muka bumi ini menjadi orang yang finish well, finish strong, tepat melakukan seperti yang Tuhan mau, tepat melakukan seperti yang Tuhan inginkan, sehingga kita menjadi hamba yang berkenan, hamba yang bertanggung jawab. Sekarang kita akan lihat di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dengerin baik-baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Benar nggak ayat ini digenapi dalam hidup kita? Benar nggak kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang pernah Yesus lakukan? Atau malah kita nggak melakukan apa-apa? Saya kadang bercermin dengan ayat ini, benar nggak Tuhan ini digenapi dalam hidupku? Benar nggak selama aku hidup ini melakukan tepat seperti yang Kau mau? Benar nggak sepanjang hidupku sampai hari ini, setiap harinya aku berjalan hari demi hari ini? Kita Mazmur katakan, tadi Pak Robert katakan, kita harus belajar menghitung hari-hari supaya memperoleh hati yang bijaksana. Benar nggak? Setiap harinya aku nih menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu, tepat melakukan setiap harinya seperti yang Kau mau, tepat melakukan seperti yang Kau inginkan, sehingga aku menerima jatah yang besar yang Kau nyatakan dalam hidupku. Tapi ternyata banyak hal yang ternyata belum sampai ke dalam hidup saya. Dan saya berdoa semua yang Tuhan janjikan itu digenapi dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan sampai sepanjang umur selama ini kita hanya lalui biasa saja, tidak ada yang terjadi, nothing happen. Persis sama seperti orang Kristen biasa, nggak jauh beda dengan yang lainnya. Kita harus berbeda, real,
Firman Tuhan harus digenapi dalam kehidupan kita. Kalau Yesus ngomong, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Harusnya Tuhan manifestasi melalui hidup kita, bekerja melalui hidup kita. Harusnya perjalanan kekristenan kita semakin hari berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Seperti kitab Korintus katakan, from glory to glory, from faith to faith, sampai kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kuasa Tuhan semakin nyata dalam hidup kita, pengaruhnya semakin powerful, dampaknya semakin powerful. Orang bisa melihat manifestasi Yesus dalam kehidupan kita. Harusnya itu terjadi menurut ayat ini. Kita melakukan pekerjaan yang powerful, pekerjaan yang lebih besar, pekerjaan hal yang ajaib. Di mana Tuhan tempatkan kita? Di kantor, di pabrik, di toko, di rumah tangga, dimanapun kita ditempatkan, kita jadi dampak. Dan nama Tuhan yang harusnya dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tidak hanya sebatas rata-rata orang Kristen, tapi kita berada di atas rata-rata. Karena kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tapi banyak orang Kristen tidak melakukan apa-apa, cenderung aman, damai, tenang, nggak ngerti apa-apa. Bahkan rajin ibadah di gereja, tapi pelongo-pelongo, nggak tahu apa yang harus diperbuat, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga kehidupannya dari tahun ke tahun tidak pernah berubah, tidak memiliki dampak. Urapannya tidak akan bertambah, hikmatnya tidak akan bertambah. Ya, apa yang terjadi? Jatahmu juga tidak akan pernah bertambah. Tuhan berikan jatah yang besar. Coba sekarang kita akan lihat lagi, Tuhan jatah apa yang harusnya kita terima. Di Markus pasal yang ke-16 ayat 17 dan 18, ini ayat yang sangat terkenal sekali ini. Semua orang tahu ayat ini. Apakah benar ayat ini digenapi dalam kehidupan kita? Realitanya tidak semua orang Kristen memiliki ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Benar? Bapak Ibu sudah melakukan ini? Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat selamat. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Loh, ini jatah buat kita loh. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Kita adalah bagian yang di dalamnya. Real nggak ini menyertai kita? Terus dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, itu untuk pendeta, itu untuk pelayan Tuhan, itu karunia menyembuhkan dan lain sebagainya. Perhatikan baik-baik, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Orang percaya adalah kita semua yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Kita semua yang sudah mengalami kelahiran baru. Bener nggak ini? Lewat tangan kita ini kuasa kesembuhan mengalir. Bener nggak ini? Hidup kita memiliki dampak seperti ini. Ini jatah yang harusnya kita terima. Tapi tidak semua orang menerima jatah ini. Dan semua orang mengharapkan satu hal ini. Coba sekarang lihat tadi Pak Robert juga sudah katakan ini, Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dalam terjemahan bahasa Inggris lebih tepat lagi, lebih bagus lagi, supaya kita bisa menikmati di dalam kelimpahan itu. Tapi realitanya kita lihat, banyak orang Kristen menderita kekurangan, melarat, miskin, stres, bingungnya, babak belur hidupnya, jadi bulan-bulanannya setan. Why? Kenapa? Bukankah Tuhan nyatakan kalau di dalam Dia kita akan memiliki semua harta di muka bumi ini? Di Filipi dijelaskan, Efesus dijelaskan, kita di dalam Kristus, kita bisa menikmati berkat Abraham, menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tetapi banyak orang Kristen babak belur hidupnya. Bahkan banyak hamba Tuhan tidak mencapai level ini loh. Bapak Ibu, banyak orang sampai hari ini dikubur bersama potensi di dalam hidupnya karena dia tidak tahu bagaimana mengembangkan kapasitas di dalam hidupnya. Tuhan sebenarnya mau kasih jatah yang besar, tapi tidak didapatin kita memiliki wadah yang besar. Tidak didapatin kita memiliki kapasitas yang besar. Dan ujungnya apa? Jatah itu tidak sampai ke kita. Harusnya setiap hari kita selidikin sampai kedalaman batin kita. Bener nggak wadahku ini tepat seperti yang Tuhan inginkan, sehingga aku menerima jatah yang besar.
urapan yang besar, pewahyuan yang besar, berkat yang besar. Kalau tidak, cenderung kekristenan kita jadi orang Kristen yang tidak pernah kemana-mana dari tahun ke tahun. Sampai masa tuanya tidak pernah ngalamin apa-apa, tidak pernah ngalami promosi dan peninggian. Cenderung hidupnya babak belur, hanya muter-muter di area yang sama. Berapa banyak orang Kristen jatuh bangun di dalam dosa yang sama, muter-muter dalam persoalan yang sama, dalam kekurangan yang sama, dalam kelemahan yang sama dari tahun ke tahun. Karena dia tidak pernah tahu bagaimana berjalan di dalam hikmat pengertian, dalam pengurapan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, berjalan bersama Tuhan, berjalan diubahkan bersama Tuhan. Kalau orang Kristen tahu tujuan hidupnya, hidupnya akan powerful. Dia akan bernilai, dia akan tahu apa yang harus diperbuat, dia tahu apa yang harus dilakukan, dia tahu apa yang harus dikerjakan, sehingga hidupnya memiliki dampak dan otoritas yang luar biasa. Sekarang kita akan lihat di kitab Lukas pasal yang ke-12. Nanti baca seluruh perikop ini mulai ayat yang ke-35 Bapak Ibu sampai ayat yang ke-48. Nanti akan tahu inti dari apa yang akan saya sampaikan ini. Tapi sekarang kita akan baca di ayat 42. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, dan memberi makanan kepada mereka pada waktunya. Ini, lihat nih, perhatikan baik-baik deh. Kita lompat lagi ke ayat yang ke-48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Kalau kita ngerti ini prinsip yang sebenarnya akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa dipercayakan, Tuhan akan tambahkan kepercayaan itu double porsi. Ingat tentang perumpamaan uang mina. Kalau kita lihat di hari ini kita banyak buka ayat ya, di Lukas pasal yang ke-19. Semuanya berawal dari tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita selama kita tinggal di muka bumi ini. Dengerin baik-baik. Tuhan mau selama kita tinggal di muka bumi ini, kita menjadi orang yang berhasil. Berhasil itu di muka bumi ini, bukan di surga. Kita harusnya jadi orang yang berhasil, ditempatkan di mana kita berada, harus menjadi orang yang berhasil dan sukses. Di pekerjaan, bisnis, pelayanan, ibu rumah tangga, atau apapun lah namanya, di mana kita ditempatkan, kita harus menjadi orang yang sukses dan berhasil di bidangnya. Tapi banyak orang berpikir yang penting aku nanti kaya di surga, yang penting aku berkemenangan di surga. Dengerin baik-baik. Kalau di bumi ini saja kita babak belur, bagaimana kita bisa menjadi berkat buat banyak orang? Kalau di bumi ini saja kekurangan, engkau tidak akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak miliki. Kita bisa memberi apa yang kita miliki. Tuhan mau selama kita tinggal di muka bumi ini menjadi orang yang berhasil. Dimulainya dari mana? Setia dengan perkara yang kecil. Apapun itu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, lakukan seperti melakukannya untuk Tuhan. Karena prinsip kerajaan Allah, setiap perkara kecil Tuhan akan tambahkan perkara yang lebih besar. Dan setiap orang punya jatah masing-masing yang berbeda. Tergantung bagaimana setiap diri kita ini mengembangkan kapasitas di dalam diri kita ini jadi wadah yang besar, dan akhirnya kita terima jatah yang besar. Kalau Bapak Ibu nggak punya wadah yang besar, jangan pernah terima berkat yang lebih besar. Kamu terima berkat sesuai dengan wadahmu, sesuai dengan jatahmu. Kamu siapkan wadah yang kecil, kamu akan terima jatah yang kecil. Ada orang yang dipercayakan 2 talenta atau 2 mina, dikembangkan menjadi 4, dikasih 5, dikembangkan jadi 10. Tapi ada orang yang dikasih 1 tidak diapa-apain, dan ujungnya
dia akhirnya bertanggung jawab dengan apa yang diperbuatnya. Bapak Ibu, kenali dirimu sendiri. Kenalin apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Bapak Ibu, engkau dipanggil di bagian mana? Engkau punya kapasitas seperti apa? Kerjakan itu sepenuh hatimu. Lakukan dengan sungguh-sungguh dan kembangkan kapasitasmu. Dari sana Tuhan akan buka jalan. Dari sana Tuhan akan promosi. Dari sana Tuhan akan koneksi secara ilahi. Tuhan akan bawa dalam level kehidupan yang berbeda. Dan setia lakukan itu. Dari sana Tuhan akan nyatakan kuasanya. Dari sana Tuhan akan buka jalan di mana Bapak Ibu akan mengalami berkat yang luar biasa. Tapi kalau kita nggak ngerti dan kita hanya jalanin kekristenan kita ini nggak jauh beda dengan orang dunia, tetap ujungnya kamu tidak akan menjadi apa-apa. Kalau kita ingin jadi orang yang berbeda, kenalin diri kita, kapasitas kita, dan kita jalan sama Tuhan. Seperti kitab Yohanes, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita nempel sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, miliki kerinduan dan kelaparan pingin kenal Tuhan, dan lakukan bagianmu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya lakukan bagian saya. Saya tidak hanya sekedar jalanin kehidupan hari-hari, tapi saya lakukan hal yang berbeda yang orang lain tidak mungkin lakukan. Saya belajar, saya berdoa, saya bergaul intim dengan Tuhan, saya belajar bayar harga, pikul salib, sangkal diri, saya lakukan. Bahkan saya berbahasa roh sesering mungkin. Saya lakukan bagian saya karena saya tahu Tuhan panggil saya, high calling saya sebagai hamba Tuhan. Saya lakukan yang terbaik, saya lakukan semampu saya lakukan di atas rata-rata. Hari ini, apa yang Bapak Ibu kerjakan, yang Tuhan taruh di dalam hatimu, mulai kerjakan dengan sepenuh hati. Sekalipun tidak ada yang dilihat, nggak ada yang melihat, sekalipun nggak dapat tepuk tangan, mulanya saya juga nggak ada yang melihat. Dari tahun 98, dari Bali ke Jakarta, nggak ada yang mau dengar saya ngomong. Nggak ada yang mau undang saya khotbah. Saya siapa saya? Nggak ada yang kenal saya. Tapi saya lakukan bagian saya. Saya persiapkan diri saya. Saya perbesar kapasitas saya. Suatu hari, saya pasti akan jadi pengkhotbah, saya akan jadi pengajar. Banyak orang yang dengar pengajaran saya akan memiliki pengaruh yang lebih besar. Tapi dari tahun 98, dari saya umur sekitar 20-an, saya persiapkan diri saya. Saya belajar terus, saya pertajam terus, saya berdoa terus, saya lakukan bagian saya waktu itu. Step by step, saya lakukan terus. 2000, tahun 2021, akhirnya muncul ke permukaan. Dibutuhkan proses. Ada bagian yang kita kerjakan dan ada bagian yang Tuhan lakukan. Ujungnya powerful hidup kita. Kalau tidak, engkau hanya mengharapkan sesuatu tapi engkau gak pernah melakukan apa-apa, ujungnya nothing. Tidak akan terjadi apa-apa. Nah, prinsip kerajaan Allah adalah setiap perkara kecil Tuhan akan tambahkan perkara yang lebih besar. Hari ini apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu? Lakukan itu dengan sepenuh hati. Kerjakan, nempel sama Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan, lakukan yang terbaik di atas rata-rata. Kalau kita melakukannya di atas rata-rata, cepat atau lambat surga memperhatikan apa yang kita kerjakan. Suatu hari Tuhan akan pelan-pelan angkat dalam dimensi yang berbeda, dalam pengurapan yang berbeda, dalam pengaruh yang berbeda. Bapak Ibu, hari ini engkau jualan. Kalau cara jualanmu sama dengan orang lain, ketinggalan zaman. Engkau mau investasi, lihat peluang yang terbaik seperti apa. Kalau kita pelajarin orang-orang yang berhasil di dunia ini secara bisnis, mereka adalah orang-orang yang memiliki cara pandang yang berbeda, lebih pintar daripada orang lain sebayanya. Dia lakukan lebih di atas sebayanya. Bahkan kalau kita pelajarin dari semua tokoh Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, mereka adalah orang-orang yang melakukan di atas rata-rata orang sebayanya. Daniel melakukan sesuatu yang di atas rata-rata di zamannya. Sadrak, Mesak, dan Abednego, Musa, Abraham, Yusuf, Yakub, mereka adalah orang yang memiliki perjalanan bersama Tuhan di atas rata-rata. Mahal harganya, tapi dia lakukan itu. Dan ujungnya apa? Sampai hari ini kita dipengaruhi dengan kehidupan mereka. Bapak Ibu pingin hidupmu memiliki pengaruh? Sepanjang umur yang Tuhan percayakan, saya pingin hidup saya memiliki pengaruh.
meninggalkan jejak ilahi, mempengaruhi generasi yang akan datang. Dan dimulainya saya lakukan yang terbaik hari ini. The best yang bisa saya lakukan yang terbaik. Apapun itu yang Tuhan percayakan sama saya lakukan seperti mempersembahkan korban yang terbaik untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu hanya melakukan rata-rata, hidupmu akan jadi rata-rata. Kamu biasa saja hidupmu hari-harimu, tidak memiliki apa-apa, mulai hari ini kerjakan sesuatu yang ilahi. Dengerin baik-baik. Jatahmu akan diperbesar. Yang kamu terima akan semakin besar kalau kamu memiliki wadah yang besar. Tapi kalau wadahmu terlalu kecil, engkau terima sesuai dengan wadahmu. Kembangkan kapasitasmu. Kerjakan dan lakukan yang terbaik yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu hari ini. Sepanjang sisa umur yang Tuhan percayakan, kita mau laluin setiap hari berjalan bersama Tuhan dalam hikmat yang berbeda. Kita bekerja dengan setia, dengan profesional di pekerjaanmu. Kan Alkitab katakan, Yesus yang dulunya kaya rela jadi miskin supaya kita menjadi kaya. Tapi seringkali kita lihat banyak orang Kristen mengharapkan belas kasihan hidup dari orang lain kan. Katanya Tuhan menebus. Yang dulunya kaya rela jadi miskin supaya kita kaya. Tapi kenapa kok kita nggak kaya? Apa penyebabnya? Karena kita tidak mau tahu apa yang Tuhan mau kita harus kerjakan. Kalau kita nggak tahu apa yang harus kita kerjakan, dan ujungnya kita akan sama saja dengan yang lain. Kalau kita tahu dan ngerti loh, apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita ini masing-masing berbeda. Setiap orang punya panggilan berbeda-beda kok. Pak Yakobus beda panggilannya dengan saya. Pak Robert beda. Ibu-ibu yang lain kok punya panggilan hidup yang berbeda-beda. Kenalin panggilan itu. Setia jalan sama Tuhan. Nempel sama Tuhan. Tanggung jawab dengan sepenuh hatimu. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Lakukan sedetail mungkin. Dan Tuhan akan lihat itu. Tuhan akan perhatikan itu. Kalau engkau didapatin setia, pelan-pelan engkau akan dibawa naik step by step. Pasti dipromosi. Yang jadi masalahnya, orang seringkali tidak memiliki ketekunan. Ketika mulai berjalan, banyak tantangan, lemes, males, banyak godaan. Simpel saja. Berapa banyak orang di antara kita ini tidak pernah punya komitmen sungguh-sungguh mencari Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Ada saja setiap harinya godaan. Tapi kalau kita komitmen, kita bangun keintiman setiap hari, step by step, bangun tanpa kompromi. Pokoknya satu hari saya mesti berdoa, satu hari saya mesti luangkan waktu membangun keintiman. Ketika kita komitmen itu, yang kita kerjakan pasti akan ada upahnya. Ini dalam hal berdoa. Kita pasti jadi orang Kristen yang berbeda. Kita belajar firman pun kita juga pasti akan berbeda. Gue menjadi orang yang urapan, yang dipenuhi hikmat, pengertian, dan pewahyuan. Semakin hari kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Dalam hal bekerja pun juga sama. Banyak orang Kristen kekurangan, tahu nggak kenapa alasannya? Karena males dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan dalam hidupnya, sehingga hidupnya kekurangan. Sebenarnya Tuhan berikan jatah yang besar. Orang Kristen harusnya tidak pernah mengalami kekurangan kok. Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri kita. Tuhan berikan hikmat pengertian. Yang jadi masalahnya, orang Kristen tidak tahu apa yang harus dikerjakan, sehingga dia jalanin hidupnya. Dan ujungnya, apalagi kalau malas, dia ujungnya pasti kekurangan. Pasti hidupnya babak belur. Tapi kalau kita tahu apa yang harus kita kerjakan, kita punya skill dan kemampuan yang kita kerjakan, seperti Bisaliel dan Aholiab, itu orang yang skillful, yang punya keahlian, dari keahliannya akhirnya diberkati. Ini saya berdoa tidak ada orang Kristen yang malas nih. Malas bekerja, malas berdoa, malas belajar, malas mengembangkan kapasitas, yang engkau nggak akan jadi apa-apa. Apalagi para pria, engkau pergi bertanggung jawab dengan seluruh keluargamu. Engkau harus kerja keras, engkau lakukan yang terbaik, engkau cukupin semua kebutuhan keluargamu, engkau mesti kasihin istrimu, kasihin anak-anakmu, berikan yang terbaik. Kita tidak bisa berikan yang terbaik kalau kita jadi orang Kristen yang males dan tidak berfungsi sama sekali. Kalau
kita jadi laki-laki membuat keluarga kita menderita, ini kita artinya laki-laki nggak berfungsi sama sekali dan perlu bertobat ya. Ibu-ibu pun juga sama. Kita harus bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan hari ini. Mulai hari ini, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, lakukan sepenuh hatimu. Panggilanmu di bagian apa? Kerjakan. Kau jadi karyawan, jadi bos, jadi pengusaha, jadi ibu rumah tangga, lakukan yang terbaik. Dari sana Tuhan akan berikan hikmat pengertian. Kalau kerjakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan bawa dalam level kehidupan yang berbeda. Semuanya dimulai dari hal yang sederhana, dari diri kita sendiri, dari apa yang kita miliki hari ini. Dari situ permulaannya, dan Tuhan akan bawa ke level kehidupan yang berbeda. Bapak Ibu, kita pelajarin deh apa yang dialami oleh Petrus dan Paulus. Dua-duanya rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Ini hamba Tuhan yang powerful dua-duanya, tapi pengaruhnya berbeda. Apa yang membuat pengaruhnya berbeda? Kapasitasnya berbeda, knowledge-nya berbeda, pengetahuannya berbeda, latar pendidikannya berbeda, latar belakang kehidupannya berbeda. Petrus bukan orang terdidik, dia nelayan biasa. Dipakai Tuhan? Iya. Tapi perhatikan, pengaruhnya nggak sebesar Paulus. Paulus orang yang terdidik, orang yang pinter, memiliki hikmat dan pengertian, orang yang terpelajar. Lihat, Tuhan percayakan nulis 3/4 kitab perjanjian baru. Hidupmu hari ini dalam posisi seperti apa hari ini? Kembangkan kapasitas itu. Semakin kamu tahu kapasitasmu, pengaruhmu semakin besar. Kamu sedang menulis sejarah sejak hari ini. Kamu nulis sejarah yang suatu hari akan mempengaruhi generasi yang akan datang. Kamu akan meninggalkan jejak ilahi di generasi yang akan datang. Orang yang powerful yang berjalan bersama Tuhan, orang yang sukses dan berhasil di pekerjaanmu, di bidangmu, di apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Paulus karena memiliki hikmat, pengertian, dan terdidik, Tuhan percayakan yang lebih besar. Pak, saya ini hanya sekedar ibu rumah tangga. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya juga bukan siapa-siapa kok. Dulunya siapa saya? Saya anaknya penjual pisang. Saya orang desa, orang yang hidup sederhana. Tapi saya kenal Tuhan, saya belajar. Sejak saya kenal Tuhan, saya belajar. Saya kembangkan kapasitas saya. Saya pertajam segala sesuatu di dalam diri saya. Makanya Bapak Ibu mesti kenalin dirimu sendiri. Pertajam di bagian yang Tuhan mau pakai dalam hidupmu itu apa. Pertajam terus, bergaul terus. Semakin tua semakin tajam, semakin tua semakin urapan, semakin tua semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus, semakin tua semakin memiliki pengaruh. Tidak ada semakin tua semakin pikun. Kitab Mazmur katakan kok semakin tua kok semakin gemuk dan berbuah lebat kok. Katakan amin. Gak ada ceritanya semakin tua orang ikut Tuhan itu semakin pikun. Tidak ada kamusnya itu. Coba perhatikan Musa, perhatikan Harun itu. Kekuatannya tidak pernah luntur loh sampai masa tuannya loh. Matanya tidak pernah rabun. Nah, kita sudah kegemukan badan, mata udah meski pakai kacamata minus dan lain sebagainya. Cinta Tuhan kagak, kehidupan babak belur, makan sembrono. Nah, kamu ingin meninggalkan sejarah apa dalam hidupmu? Kita harus meninggalkan sejarah yang baik. Pingin jatahmu besar, kembangkan wadah yang besar. Karena Tuhan, dengerin baik-baik, Tuhan mau kita berada di posisi yang Tuhan siapkan. Tapi kalau kita nggak mengusahakannya, kita akan tetap berada di posisi ini. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti genapi. Yang jadi masalahnya ada bagian yang kita kerjakan, kita harus mengusahakannya dengan baik. Ini ayat yang tinggal 4 menit. Saya akan cepat sekali. Di Yesaya 1 ayat yang ke-17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuanganlah perkara janda-janda. Ada bagian yang harus kita usahakan. Katakan usahakan. Di Yeremia 29 ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Selalu ada bagian yang harus kita kerjakan. Bahkan masalah
karunia roh pun harus ada bagian yang harus kita kerjakan. 1 Korintus pasal 14 ayat pertama, kejarlah kasih dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Ada bagian yang harus kita usahakan. 1 Korintus 14 ayat 39, karena itu saudaraku, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia ini. Kalau kita pelajarin di kitab Kejadian pasal yang pertama, ketika Tuhan menempatkan manusia pertama di Taman Eden, disuruh ngapain? Usahakanlah. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu, ditempatkan di mana engkau hari ini? Usahakan dengan sepenuh hatimu. Jangan malas. Jangan jadi orang Kristen ongkang-ongkang kaki, hanya scroll di media sosial, hanya duduk, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Sekarang bagian kita kerjakan. Ini waktunya kita kerjakan sepenuh hati apapun yang Tuhan percayakan. Dan Tuhan akan bawa dalam level kehidupan yang berbeda. Hidupmu memiliki dampak, hidupmu memiliki otoritas, hidupmu semakin dalam kemuliaan yang semakin besar dan meninggalkan sejarah untuk generasi yang akan datang. Wadahmu akan menentukan jatahmu seperti apa di hadapan Tuhan. Amin. Saya mau berdoa. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bahwa dalam nama Yesus, hamba-Mu materekan firman ini dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman ini. Dan nama-Mu berdoa menjadi daging firman ini. Berkati setiap orang yang ikut ibadah ini, kapasitas mereka semakin diperbesar, dan berikan hikmat dan pengertian, jatah mereka semakin diperbesar, pengaruh mereka semakin berbesar, ditempatkan dimanapun jadi berkat dan memiliki dampak yang besar. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, pengakuan buat Yesus Kristus Tuhan. Berkati komunitas Without Wall ini, tanpa tembok ini, menjadi berkat bagi banyak orang, mempengaruhi banyak orang. Setiap orang yang ikut ibadah ini diberkatin Tuhan. Anak, cucu, istri, mantu, semuanya diberkatin Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna, umur panjang, pemimpin yang ada diberkatin Tuhan. Pak Yakobus, Pak Robert diberkatin Tuhan. Anak, istri mereka diberkatin Tuhan. Semua yang ikut ibadah ini diberkatin Tuhan. Dan tidak ada satupun yang terluput. Mereka menerima jatah yang besar sepanjang umur hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan semuanya untuk Raja kami yang maha mulia, dalam nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you. Ini
kami sering melakukan hal yang menyakitin, yang bertolak belakang dengan kehendak-Mu. Berikan kemampuan kami setiap hari untuk berjalan dalam kesucian dan kekudusan. Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau, Roh Kudus. Pegang tangan kami, pegang hati kami. Lihat sampai kedalaman batin kami mencintai Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Kami ingin berkemenangan setiap hari. Dapatin kami menjadi orang kesayangan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau belajar apa yang Kau mau, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Menikmati hadirat Tuhan, merasakan Tuhan datang.